Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya membacakan pantun. Pergi ke pasar membeli ikan teri di sore hari. Perkenalkan, nama saya Metrion Arianti dari kelas 1E Akuntansi. Kenalkan, nama saya Metrion Arianti dari kelas 1E Akuntansi dengan NPM C1C024061. Halo Sobat Genius, pada video ini saya akan menjelaskan ulang materi yang telah saya pelajari untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD. Hakikat bahasa Indonesia menegaskan bahwa bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi dengan efektif. Bahasa Indonesia juga mencerminkan identitas nasional dan membantu menjaga kesatuan di antara beragam budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang kebanggaan bangsa, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah dan budaya, sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, dan sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, yaitu pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kenegaraan oleh Kerajaan Sriwijaya. Pada 901 Masehi, dilakukan penyempurnaan ejaan yang tertuang dalam Peraturan Ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda bangsa Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia menyarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 36 menegaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan yaitu Suwandi menjelaskan ciri ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 menyebutkan bahwa negara Indonesia harus membentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang paling praktis bagi bahasa Indonesia. Pada tahun 1957 muncul ejaan pembaharuan oleh Prof. Pijono dan Eka Topo, namun tidak diberlakukan secara resmi. Pada tahun 1959, ejaan Melayu Indonesia dinyatakan sebagai hasil perumusan ejaan, namun tidak diberlakukan. Pada tanggal 19 September 1967, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan adanya ciri ejaan baru, yaitu ejaan LBK. Pada tahun 1972, Lembaga Bahasa dan Kesastraan menyempurnakan ejaan pada masa Menteri Masyuri Saleh. Pada tahun 1975, disusunnya program pembakuan bahasa secara menyeluruh. Tahun 1988 diterbitkan Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD, edisi kedua. Tahun 2009, edisi ketiga diterbitkan. Pada tahun 2015, muncul Permendikbud Republik Indonesia yang berisikan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2016, PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu PUEBI. Tahun 2021 membahas keputusan tentang PUEBI berkaitan dengan pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Sikap berbahasa Indonesia merupakan reaksi seseorang menilai bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bangsa, kesadaran adanya norma bahasa. Komponen sikap bahasa ada 3, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Sikap bahasa mempunyai 2 jenis, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan secara umum terdiri dari prosa yang terdiri dari prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Puisi yang terdiri dari puisi lama dan puisi baru, drama yang terdiri dari tragedi, komedi, opera, dan melodrama.
Dengan perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi, mulai dari perkembangan teknologi informasi sampai dengan komunikasi, hal ini mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai macam hal dan tentunya berdampak positif bagi dunia pendidikan, terlebih lagi mahasiswa. Karena mahasiswa dituntut untuk mampu mencari berbagai macam referensi bahan bacaan agar dapat menunjang proses pembelajaran di perkuliahan. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital yaitu Crossref, PDF Drive, Library Genesis, dan Mendeley. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah yang terbaik. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan atau hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Adapun alur presentasi yaitu pembuka yang merupakan kesan pertama bagi audiens, isi merupakan bagian isi presentasi yang paling signifikan, penutup berisi tentang kesimpulan, dan pernyataan penutup. Proposal kegiatan merupakan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berisi rancangan kegiatan yang rinci dan sistematis. Jenis proposal terdiri dari proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal usaha, dan proposal proyek. Pada pertemuan ke-8, melaksanakan ujian tengah semester dengan membuat video. Pada pertemuan ke-9, melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11, mendesain proposal penelitian di bidang akuntansi dengan jumlah halaman sekitar 10-20 halaman menggunakan kertas A4, spasi 1,5, huruf Times New Roman, dan margin 2,5 cm dengan sistematika sebagai berikut. Pada pertemuan ke-12 dan 13, melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah dibuat. Penelitian merupakan suatu usaha menyelidiki secara sistematis masalah tertentu melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan yang teliti dengan metode ilmiah. Pada proses penelitian, terdapat beberapa metode penelitian yang merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah yang terdiri dari rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Adapun ciri-ciri penelitian yang baik yaitu bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, data disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar, orisinil dan tidak mengandung plagiasi, bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Siklus proses penelitian metode ilmiah yaitu pelaporan dan evaluasi, identifikasi permasalahan penelitian, tinjauan kepustakaan, analisis dan interpretasi data, pengumpulan data, penetapan maksud penelitian. Metode penelitian mengalami pengembangan yaitu metode kuantitatif dilakukan dengan menguji atau membuktikan teori. Metode kualitatif dilakukan dengan cara menghasilkan atau mengembangkan teori. Adapun metode campuran yaitu dilaksanakan dengan membuktikan dan mengembangkan teori. Pada pertemuan ini juga membahas artikel ilmiah hasil penelitian yang berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Teknik menulis karya ilmiah adalah dengan cara mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Kaidah ilmiah dalam menulis karya ilmiah meliputi kutipan, format tulisan, dan penulisan daftar pustaka.
Jadi, materi yang telah saya pelajari selama 1 semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu meliputi hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, perkembangan bahasa Indonesia, sikap berbahasa Indonesia, membuat tulisan akademik, membuat paragraf dengan sumber referensi digital, presentasi ilmiah, mendesain proposal kegiatan dan mempresentasikannya, mendesain proposal penelitian, dan membahas materi tentang cara menulis artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Karena saya membuka video ini dengan pantun, maka saya akan menutupnya juga dengan pantun. Sore-sore makan buah pepaya di atas kursi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.